Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprilia dari kelas 11 PPLG 6 absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Klasifikasi Gambar Hewan Menggunakan CNN di Google Colab. Proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir mata pembelajaran MP1B yang menggabungkan pemrograman, data, dan kecerdasan buatan. Lalu di slide kedua ada latar belakang. Saat ini teknologi pengenalan gambar sudah banyak digunakan, misalnya untuk mengenali wajah, barcode, atau bahkan hewan. Maka dari itu, saya tertarik untuk membuat sebuah sistem yang bisa mengenali jenis hewan dari gambar, seperti kucing, anjing, penguin, dan kura-kura. Tujuannya agar komputer itu bisa belajar dan memahami gambar, lalu menebak jenis hewannya secara otomatis. Lalu di slide ketiga, ada apa itu CNN? Untuk membuat komputer bisa mengenali gambar, saya menggunakan sebuah metode yang disebut Convolutional Neural Network atau yang biasa disebut CNN. CNN adalah jenis kecerdasan buatan yang sangat bagus untuk mengenali pola visual seperti bentuk, garis, dan warna. Metode ini sering dipakai di aplikasi seperti Google Foto, deteksi wajah, dan masih banyak lagi. Lalu di slide keempat ada tools yang saya gunakan. Untuk membuat proyek ini, saya menggunakan beberapa alat bantu. Yang pertama tentu saja Google Colab, yaitu platform coding online dari Google. Lalu yang kedua saya pakai TensorFlow, sebuah library khusus untuk membangun model AI. Lalu saya juga pakai Google Drive untuk menyimpan data gambar. Dan tentu saja bahasa yang saya gunakan adalah Python. Lalu di slide kelima ada dataset. Gambar-gambar yang saya gunakan terdiri dari 4 jenis hewan, yaitu anjing, kucing, penguin, dan kura-kura. Nah, dataset ini saya kelompokkan lagi sesuai jenis hewannya. Dan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu training set untuk melatih model, validation set untuk mengecek akurasi saat pelatihan, dan testing set untuk uji coba setelah model jadi. Dan selanjutnya ada slide ke-6, tujuan project. Nah, tujuan akhir dari project ini saya ingin membuat sebuah model AI yang bisa mengenali gambar hewan dengan cukup akurat. Jadi saat saya upload gambar baru, model akan menebak gambar tersebut milik hewan apa. Selain itu saya juga ingin melihat grafik akurasi dan performa model selama proses pelatihan. Dan ini saja mungkin untuk penjelasan sedikit dari saya di awal. Langsung saja lanjut ke penjelasan kode. Nah, langsung saja ke kodenya. Yang pertama itu di sini aku akan menjelaskan satu persatu dari kode ini yang ada. Yang pertama ini ada from Google Colab, import drive. Jadi itu tuh gunanya untuk mengakses folder dan file kita dari Google Drive. Terus di sini ada import OS, itu gunanya untuk mengatur dan membaca file dan folder kita yang ada di Google Drive. Terus ini import NumPy as NumPy. NumPy itu untuk menghitung dan memanipulasi data numerik seperti seperti array, angka, dan lain-lain. Terus as NumPy itu untuk alias. Jadi hanya untuk menyingkat kodenya biar kita nggak nulis panjang-panjang, jadi cuma cukup np aja, nggak terus nulis NumPy. Lalu di sini ada import matplotlib, pplot as plt. Ini tuh nanti untuk membuat grafik akurasi dan lossnya. Terus di sini masih sama, asnya itu untuk alias. Lalu di sini ada import TensorFlow as tf. Nah, ini tadi kan sudah saya jelasin di awal, kita menggunakan library-nya itu TensorFlow, itu tuh untuk membuat model AI-nya nanti CNN-nya. Terus di sini ada from TensorFlow keras preparation image import image data generator. Jadi di sini itu untuk memproses gambarnya, terus membuat argumentasi. Nanti aku jelasin argumentasi itu apa di code bawahnya karena nanti ada. Terus ada TensorFlow keras optimizer import Adam. Itu tuh optimizer Adam itu membantu modelnya tuh belajar dengan lebih cepat dan lebih stabil gitu. Jadi kita menggunakan di sini import Adam. Terus di sini aja ada from Sklearn utils import class weight. Jadi di sini itu untuk
menghitung class weight-nya data kita yang jumlahnya nggak seimbang, jadi nanti bakal diseimbangi sama dia. Terus di sini ada from TensorFlow, keras, callbacks, import, callbacks. Nah ini tuh digunakan callbacks-nya itu digunakan untuk menghentikan training datanya nanti secara otomatis saat kondisi tertentu. Nah nanti di bawah itu kodenya nanti aku jelasin karena ada dia bakal berhenti karena nanti apa gitu, nanti ada. Terus di sini ada from TensorFlow, keras, processing, import, image. Nah ini tuh untuk membaca gambarnya saat prosesi prediksi ya. Terus di sini ada from Google Colab, import file. Jadi ini nanti kita kan akan mengupload file kita dari laptop ke Google Colab, jadi pakai ini from Google Colab, import files. Terus di sini ada drive amount content drive. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk apa? Izin agar Google Colab kita itu bisa membaca Google Drive kita. Jadi agar pokoknya izin gitu. Terus di sini ada best dir, content drive, my drive, pas mp. Jadi itu tuh lokasi folder training, validation, dan testing kita. Terus di sini ini lokasinya ya teman-teman. Terus di sini ada print jumlah data train data class. Ini itu untuk menampilkan setiap jumlah data train tiap kelas data kita. Dia ngambil dari kelas yang ada di sini, kelas dir yang ada di sini, sesuai nama folder yang ada di dalam folder kita, gambar folder yang ada di dalam gambar data yang ada di dalam folder kita. Terus ini tadi untuk mengampilkan semua jumlah gambar per kelas. Di sini nanti ada hasil outputnya, yaitu jumlah data train tiap kelas. Terus jumlah gambar cat itu ada 279, terus gambar dog ada 278, lalu ada jumlah gambar penguin 248, jumlah gambar turtle 252. Nah di sini num image-nya yang yang berguna untuk menghitung jumlah file kita yang di dalam folder kelas, setiap kelas ini. Kelasnya ini ya teman-teman. Lalu di sini ada data. Nah, ini augmentation, ini termasuk augmentation. Apa itu augmentation? Gambar. Jadi, argumentasi aja, aku pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman karena takut belibet. Argumentasi itu adalah teknik untuk menambah variasi gambar secara otomatis, seperti gambarnya diputar, diperbesar, dibalik, dan lain-lain. Jadi tujuannya agar model AI kita ini nggak bosen dengan cara belajarnya yang itu-itu aja. Jadi dia bisa belajar dari banyak bentuk gambar seperti tadi diputar, diperbesar, dan lain-lain. Terus di sini ada untuk training data gen image generator. Nah itu untuk mentrainingnya untuk mentraining gambar kita. Nah di sini kita menggunakan normalisasi nilai pixel dari 0 sampai 225. Jadi 0 sampai 1. Terus di sini ada rotation range 20, itu untuk putar gambarnya secara acak sampai 20 derajat. Terus di sini aja ada gambar, nanti gambarnya itu digeser secara horizontal acak, terus di bawahnya ini secara vertikal secara acak. Terus di sini untuk memiringkan gambarnya, terus di sini untuk zoom in out gambarnya. Terus di sini ada balik kiri kanan. Terus model nearest ini untuk mengisi area kosong hasil argumentasi. Terus di sini ada validation data gen image generator. Jadi validasinya itu tidak perlu diacak, jadi dinormalisasi. Terus di sini untuk membaca training generator
untuk membaca data training dari foldernya. Terus di sini semua gambarnya diubah ukuran jadi 150 dikali 150, terus batch size-nya 32. Jadi setiap kali model belajar itu dia ambil 32 gambar sekaligus. Terus di sini karena kelasnya itu ada lebih dari 2, kita pakainya kategorikal. Terus di sini shuffle through, ini data diacak saat lagi di training. Terus di sini sheet 42 itu supaya acakan modelnya itu selalu sama. Terus di sini ada validation generator, validation data gen, flow from the directory, itu tuh untuk membaca data validasi dari foldernya. Terus sama aja ini kayak yang atas. Terus di bagian yang shuffle false sama aja sih, ini validasinya nggak perlu di bagian validasi ini kan false ya, jadi nggak perlu diacak gitu, itu gambarnya. Kalau yang true tadi itu data diacak saat training. Kalau yang false itu nggak perlu diacak, tidak perlu diacak. Terus di sini dia memunculkan output font 1057 image belonging to 4 classes. Jadi ada 1057 gambar dari 4 kelas tadi. Terus di sini ada yang selanjutnya, ada ini itu untuk mengatasi ketidakseimbangan datanya. Jadi di sini jika jumlah gambar kita itu antar kelasnya tidak seimbang, jadi kita perlu membuat model. Jadi kita perlu membantu model itu dengan memberi bobot lebih ke kelas yang datanya sedikit. Jadi menggunakan code ini, teman-teman. Nih dari sini, jadi kita ini tuh untuk nih ada tulisan balance, jadi menyeimbangkan data yang dikit bisa jadi seimbang sama yang banyak. Terus di sini, nah ini tadi callbacks. Nah di sini kan callbacks tadi itu untuk menentukan modelnya untuk berhenti suatu kondisi tertentu. Nah di sini kondisi tertentunya itu jika akurasi validasinya sudah lebih dari 99%, maka trainingnya diberhentikan. Jadi nanti kalau misal pas saat trainingnya di run dan akurasi validasinya itu udah 99, nanti misalnya epoch kita itu ada 35, tapi di epoch ke 31 udah berhenti, berarti itu akurasi validasinya udah 99%. Nah, terus di sini ada model TF keras, model sequential. Jadi di sini itu untuk membuat model CNN-nya. CNN tadi kan adalah model AI yang bagus untuk mengenali gambar. Jadi menggunakan ini, teman-teman. Nah, di sini layer pertama ini itu input gambar, untuk menginput gambar. Lalu ini untuk mengurangi ukuran gambarnya. Lalu ini pokoknya untuk modelnya ya, teman-teman. Terus di sini ada flatten. Nah, yang ini itu untuk mengubah fitur jadi bentuk datar atau 1D. Terus di sini TF keras layer dense 512 Activation Value itu untuk layer volume connected. Terus di sini ada layer dropout. Ini perlu juga untuk menghilangkan 30% neuron biar nggak overfitting. Terus di sini ada dropout lagi, tapi di sini 0,5. Ini untuk tambahan dropoutnya sebesar 50%. Terus di sini yang terakhir ada layer outputnya 4 neuron. Jadi ini ada 4, angka 4 karena kita punya 4 kelas. Terus di sini ada model compile. Model compile itu
untuk kita menyiapkan modelnya sebelum kita latih modelnya. Terus di sini ini loss categorical cross entropy itu untuk klasifikasi multiklasnya. Terus di sini optimizer Adam learning rate 0,001 ini untuk algoritma ritme modelnya belajar. Algoritma belajar modelnya. Terus di sini ada metrik akurasi, ini untuk mengukur perform berdasarkan akurasinya. Dan di sini ada model summary untuk menampilkan struktur model. Nah, di sini udah ada semua. Ini itu ini yang kita tulis di sini tadi, teman-teman. Mana? Oh, di sini nih. Nih, jadi untuk menampilkan tampilannya jadi tabel. Nah, di sini ini bagian melatih modelnya atau mentraining. Jadi training model itu merupakan proses model belajar dari gambarnya. Nah, di sini kita menggunakan epoch-nya 30. Jadi epoch itu berapa kali seluruh data kita dilatih. Nah, jadi terus di sini aku gunain validation ini generator sini batch files. Jadi di sini batch size. Jadi di sini aku menggunakan rumus ini biar modelnya bisa langsung menentukan stepnya itu perlu berapa. Nah, di sini stepnya itu ada 33 kali per epoch-nya. Terus di sini ada class week. Ini itu biar adil untuk semua kelas. Nah, di sini ini hasilnya. Di sini aku bagian kedua itu ada self interrupt warning. Itu di sini kalau pas aku cari itu karena aku kekurangan data. Jadi dia muncul error kayak gini, tapi bukan error. Kita lanjutin aja karena ini juga masih lanjut. Terus kita lanjut ke code selanjutnya. Nah, di sini ini itu bagian untuk menampilkan grafik akurasi dan loss-nya. Nah, di sini nanti pokoknya ngambil ini tuh rumusnya ini ngambil dari ini nih hasil training kita, dan dia menampilkan sebuah grafik. Nah, di sini grafiknya itu lumayan bagus ya teman-teman, karena pada saat training dan validationnya di akurasi itu dia menaik, sedangkan untuk lossnya menurun, jadi sudah lumayan bagus. Terus di sini itu yang terakhir ini untuk kita mengupload gambar dan modelnya itu memprediksi. Jadi setelah model dilatih, sekarang kita coba suruh modelnya untuk menebak gambar baru. Nah, di sini uploaded files upload, di sini untuk upload gambar kita dari laptop. Terus di sini label map training generator class integers. Ini ngambil nama dari kelas-kelas kita yang di atas tadi kayak kucing, anjing, kura-kura, penguin. Terus di sini ada for ini tuh untuk melakukan prediksi untuk setiap gambar yang kita upload nanti. Di sini 150 ini untuk membuka gambarnya, target size-nya 150. Terus terus di bawah sini ada red class np argmax untuk mengambil prediksi tertinggi. Terus di sini prediksinya nggak benar sih kalau untuk gambar yang ini. Bisa kita lihat di sini gambarnya kucing, dia prediksi kelasnya kucing. Tapi kita coba lagi untuk mengupload gambar baru. Misalnya, nah di sini saya udah nyiapin folder testing, cuman harusnya banyak gambarnya. Cuman di sini saya pakai laptop yang berbeda, jadi hanya sedikit.
Nah, di sini kita coba gambar kucing yang ini. Apakah hasilnya kucing? Ya, hasilnya kucing. Lalu kita coba yang anjing, yang dog. Apakah hasilnya dog? Ya, dog. Lalu kita untuk mencari misal ini penguin. Apakah hasilnya penguin? Penguin. Terus kita coba, karena kita ada 4 kelas, kita coba yang turtle. Apakah turtle? Turtle. Nah, di sini biar lebih membuktikan lagi model ini bekerja dengan cukup baik, sini aku cari gambar baru. Tapi ini aku cari gambar di Google terlebih dahulu. Sini kita coba cari gambar turtle. Nanti nggak muncul karena aku tadi lupa recordnya cuma untuk satu jendela saja. Terus di sini. Nah, di sini coba pilih file, sini nggak masuk ya. Nah, ini gambar yang baru aku download tadi dari itu, dan kelasnya turtle. Jadi untuk hasil akhirnya ini sudah cukup memuaskan karena untuk prediksinya itu sudah lumayan benar, banyak yang benar. Nanti saya coba lagi mencari gambar-gambar yang lain. Tapi kalau untuk 4 kelas tadi sudah benar semua, saya coba semua gambar untuk 4 kelas saya tadi dan semuanya benar semua. Terus di sini juga untuk grafiknya itu sudah lumayan bagus. Jadi bisa dikategorikan model AI ini sudah cukup bekerja dengan baik. Jadi mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.